Sore ini aksi mahasiswa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi masih berlangsung di Gedung DPR RI dan Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Jawa Timur. Untuk mengetahui situasi terkini dari tiga tempat itu, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Bernardin Mario dari Gedung DPR RI, Belinda Firda dari Gedung DPRD Jawa Timur, dan Sabda Role dari Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kita ke Bernardin dulu di Jakarta. Bernardin, bagaimana unjuk rasa saat ini masih berlangsung di tempat Anda melaporkan? Ya, betul sekali bahwa hari ini aksi unjuk rasa massa yang datang di depan gedung DPR MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat masih terus berlangsung. Memang jumlahnya tidak terlalu banyak seperti yang ada di hari pertama, namun semangatnya masih tetap sama untuk menyuarakan perjuangan demokrasi dan juga melawan otoritarianisme yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Dan untuk aksi di hari keduanya ini memang dipimpin oleh aliansi mahasiswa dari Bandung yang sengaja jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta untuk memprotes langsung para anggota legislatif yang kemarin sempat ingin meloloskan revisi Undang-Undang Pilkada untuk diterapkan di Pilkada serentak 2024. Selain aliansi mahasiswa dari Bandung, ini juga ada dari mahasiswa Bogor dan juga sedikit mahasiswa Jakarta. Dan untuk gerakan hari ini dipimpin langsung oleh mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung, di mana memang mereka sudah menjadwalkan ini sejak kemarin untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI Jakarta Pusat. Dan untuk suara atau orasi yang disampaikan memang masih sama, yakni melawan pengesahan RUU Pilkada. Meski memang kemarin dari pihak DPR telah membatalkan untuk menggunakan RUU Pilkada sebagai landasan atau juntrungan di Pilkada serentak 2024, namun mahasiswa ini masih tidak percaya dan menaruh rasa curiga kepada pemerintah dan juga anggota legislatif bahwa ada kemungkinan hukum itu masih bisa dipelintir dan diubah sesuai dengan kebutuhan ataupun kepentingan pribadi. Sehingga hari ini memang aksi demonstrasi di depan gedung MPR DPR RI ini dapat saya katakan bahwa temanya adalah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi ini sampai ke tanggal 27. Meski memang tadi dari pihak Komisi 2 DPR RI, dari Ketua Pimpinan Komisi 2 yakni Ahmad Doli mengatakan bahwa hari Senin nanti mereka akan melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan KPU untuk mengesahkan peraturan KPU yang sudah menaruh poin putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, namun ini tidak serta-merta dapat dipercaya sehingga mereka akan mengawal itu semua sampai ke tanggal 26 dan tanggal 27. Sehingga dari informasi yang kami dapatkan, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ITB di depan gedung MPR DPR RI ini bisa saja berlanjut sampai ke hari Sabtu dan akan terus diikuti gelombangnya oleh gerakan-gerakan aksi baik itu dari mahasiswa, buruh ataupun seluruh orang yang sangat menyayangi politik demokrasi di Indonesia untuk berdemonstrasi dan menekan pemerintah maupun anggota legislatif untuk mengakai putusan MK nomor 60 dan 70 ini sampai ke tanggal 27 pada masa pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur ataupun di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan selain menyuarakan terkait dengan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi hingga sampai ke hari pendaftaran pada tanggal 27, tadi orasi yang disampaikan oleh mahasiswa yakni terkait dengan penindasan atau pola represif yang dilakukan oleh aparat keamanan baik itu polisi maupun TNI yang kemarin membubarkan massa dengan cara yang begitu arogan. Sampai kami tadi disebutkan ada beberapa mahasiswa yang diculik kemudian dipukul di tempat dan sampai saat ini masih belum tahu kabarnya seperti apa. Sehingga disinilah tadi juga disuarakan oleh mahasiswa untuk tidak ada lagi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menjaga aksi unjuk rasa massa baik itu di depan gedung MPR DPR RI di Jakarta Pusat maupun di berbagai instansi kelembagaan yang ada di seluruh Indonesia. Leo. Baik, dari Jakarta kita akan beralih pemirsa ke Jawa Timur, Surabaya tepatnya. Kita ke Belinda Firda. Belinda, bagaimana unjuk rasa saat ini masih berlangsung atau sudah berakhir di depan gedung DPRD Jawa Timur? Ya Leo dan pemirsa, selamat sore. Untuk saat ini masa aksi demo ini sudah berakhir dan ini berakhir sejak pukul 15.30 atau sekitar setengah 4 sore tadi. Hal ini dikarenakan masa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Dan memang meskipun
Ketua DPRD ini menemui tadi sekitar pukul 2:30 sore. Ini sempat terjadi ricuh di depan gedung DPRD Jawa Timur. Massa melempari gedung DPRD dengan botol air mineral dan juga sempat mengenai beberapa petugas polisi yang berjaga, dan sempat terjadi aksi dorong antara massa aksi dan juga pihak kepolisian. Namun karena desakan dari massa, akhirnya Ketua DPRD Jawa Timur ini turun langsung untuk menemui masyarakat, dan tadi menemuinya tepat di tempat saya melaporkan saat ini, Leo dan juga pemirsa. Dan tadi di hadapan sekitar 3.000 massa aksi, Ketua DPRD Jawa Timur ini akhirnya menandatangani surat tuntutan yang sudah dibawa atau dibuat oleh massa aksi yang berisikan 5 tuntutan, di mana diantaranya adalah massa mendesak agar Presiden dan juga DPR RI ini untuk senantiasa mematuhi konstitusi yang sudah dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian massa di poin kedua juga menuntut bahwa agar pemerintah Republik Indonesia ini menghentikan, dan juga DPR, maksud kami, untuk menghentikan berbagai upaya untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Kemudian massa juga menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak lagi cawe-cawe termasuk dalam Pilkada mendatang di tanggal 27 November. Di poin keempat tuntutan yang juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Jawa Timur ini, massa mendesak agar DPR RI ini agar patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga 70. Dan memang tadi massa ini datang secara bergelombang, Leo dan juga pemirsa, sejak pukul 11 siang hingga pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya mereka secara bergantian untuk menyuarakan. 3.000 massa ini terdiri dari mahasiswa yang hadir dari berbagai universitas yang ada di Jawa Timur, kemudian juga ada dari elemen buruh, kemudian seniman dan lain sebagainya. Namun akhirnya massa bisa terurai karena akhirnya Ketua DPRD Jawa Timur menyepakati dan menyetujui semua tuntutan yang dibawa oleh massa. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio, Leo. Baik, Belinda melaporkan langsung dari Surabaya, dan sebelum kita beralih ke Sabda Role, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita harus ikuti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.